Oke, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara kita mengupdate atau mengupgrade firmware dari Lapara Wi-Fi Master. Pertama, install dahulu drivernya, itu ini. Karena saya udah diinstal, maka tidak perlu lagi. Kalau kalian nanti perlu klik install, kemudian nanti di OK. Kalau perlu lagi di restart dulu komputernya, tapi biasanya nggak perlu di restart pun nggak masalah. Setelah itu kita colokan ke alatnya. Pertama di sini ada membedakannya, ada L, ada R. Nah, ini beda ya nanti. Kita akan colokan dulu yang ke R, yang ke L, left. Nah. Kemudian buka control panel. Di control panel kita buka device and printer. Device and printer pasti nanti terdeteksi CH340. Kode saya ini COM9. Oke. Kemudian buka firmware-nya. Yang update baru adalah versi 1.1. 1.1 ini udah ada Evil Twine, Rogue Wi-Fi, dan juga di outernya. Udah lengkap. Nanti kalau ada bug atau ingin nambahkan fitur lagi, mungkin akan ada update lagi. Nanti mungkin jadi versi 1.2 atau berapa, nanti akan saya himpun. Mungkin setiap 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali akan saya update. Oke, sekarang buka dulu firmware yang barunya, yang 1.1. Nah, karena tadi COM9, kita masukkan COM9. Karena tadi saya colokkan di L, berarti saya masukkan L, huruf besar ya. Enter. Ditunggu sampai selesai. Nah, kalau udah selesai gini, tunggu alatnya sampai kelap-kelip. Biasanya ini membutuhkan waktu maksimal 30 detik setelah ini selesai. Nanti LED dari yang L-nya ini akan kedap-kedip. Nah, udah mulai. Sebentar lagi berarti ini. Nah, udah kelap-kelip seperti ini, berarti udah selesai. Sekarang kita pindah ke yang R. Tinggal cabut aja, nggak masalah. Sekarang pindah ke R. Kalau R, defaultnya memang mati. Kalau dia aktif deouting atau lagi menyerang, dia nyala lampunya. Sekarang kita lihat ini COM berapa. Masih COM9. Masukkan COM9. Karena ini R tadi dimunculkan ke R, masukkan R. Enter. LED-nya nyala ketika di flash, ketika ini upload lagi firmware-nya, di-update. Nanti ketika ini udah berhasil, berarti lampunya akan mati. Nah, kalau udah lampunya udah mati seperti ini, berarti udah berhasil. Ya, sekian aja berarti cara update-nya, gampang banget. Ini udah tinggal cabut aja. Udah selesai, berarti ini udah jadi versi 1.1. Sih ngobrolin tentang mengupdate. Saya Lapara Wi-Fi Master ini udah versi 1.1, yang artinya sekarang udah bisa Rogue Wi-Fi, juga udah bisa di outer. Di outernya pun sekarang udah bisa mematikan SSID yang di hidden gitu. Nanti akan ada update selanjutnya, tapi itu update-nya berdasarkan feedback. Jadi misalnya kalau ada ingin tambahan virtual apa, tinggal kontak saya, atau tinggalin di komen, atau kalau nemu bug apa, tinggal kontak atau tinggalin di komen aja begitu. Nah, jadi sekarang pengembangannya ini udah, menurut saya sih kalau versi saya udah selesai, tapi kalau ada feedback apa gitu nanti akan saya kerjakan begitu. Selanjutnya, project setelah Lapara Wi-Fi Master ini, saya akan mengerjakan HID Relay. HID Relay itu adalah untuk menyampaikan ulang pesan atau data-data yang menggunakan protokol HID atau Human Interface Device. Jadi ini sebenarnya tuh fungsi umumnya tuh mirip-mirip keylogger, cuma beda dengan keylogger Arduino kemarin, ini memiliki akurasi 100%, karena
data yang masuk ke sini nanti dia akan terima dulu, baru nanti diinterpretasikan lagi ke komputernya gitu. Jadi 2 kali proses. Jadi terima, diinterpretasi, masukkan datanya ke WiFi atau ke flash memori, kemudian data yang tadi dikirimkan lagi ke komputer. Jadi akurasinya 100%, beda dengan Arduino yang kemarin. Akurasinya kadang-kadang ada beberapa kata yang kalau diketik tapi nggak muncul, atau waktu diketik sekali tapi muncul 2 kali, itu karena komputer itu punya sistem kompensasi. Jadi kalau keyboardnya ada masalah, si komputer itu ngerti, oh ini kayaknya data yang bermasalah, jadi akan dipikirkan data yang benernya gitu, ada sistem kompensasinya. Tapi kalau di Arduino yang kemarin itu nggak punya sistem seperti itu, tidak. Jadi kalau apa yang diketik di keyboard itu yang ditampilkan gitu loh, karena sistemnya mengendus. Tapi keuntungan sistem Arduino itu, keyboard yang ditampilkan, keyboard yang kita pakai dengan keyboard yang terdeteksi di komputer itu sama. Misal kita menggunakan keyboard Logitech, ketika dicolokkan ke keylogger, kemudian keyloggernya dicolokkan lagi ke komputer, maka yang terdeteksi tetap Logitech. Tapi berbeda dengan ini, ketika ini nanti dicolokkan keyboard Logitech, dicolokkan ke sini, kemudian yang ini dicolokkan ke komputer, maka yang terdeteksi bukan keyboard Logitech tapi keyboard yang versi ini. Bisa jadi namanya itu USB keyboard atau KB keyboard, nanti gimana saya sih penamaannya. Begitu bedanya HID layer. Ditambah lagi HID ini bisa dipakai untuk barcode scanner, joystick, alat-alat MIDI dan lain-lainnya begitu. Jadi lebih luas. Nanti kapasitas penyimpanannya pun bisa 3 kali lebih besar daripada yang versi Arduino kemarin. Kapan rilisnya? Mungkin ini rilisnya ya Februari atau Maret tahun depan lah gitu. Karena ini saya masih baru banget sama microcontroller yang ini. Oke. Sekian aja video cara update para BV Master dan juga update terbaru project saya ke depannya. Jadi sebenarnya project-project yang seperti ini kenapa dijual ya, karena untuk membiayai project hardware hacking selanjutnya begitu. Terima kasih.